ya? Alhamdulillah kalian masih tetap melaksanakan sholat dan berusaha menjadi muslimah yang baik, yang taat pada agama. Anak-anakku, hari ini nanti kita belajar tentang hadis. Hadis menghargai waktu dan menuntut ilmu. Untuk pelajaran yang kemarin tentang surat Al-Alaq masih ingat ya? Masih. Apa isi kandungan surat Al-Alaq? Menuntut ilmu. Kalau Al-Asr? Menghargai waktu. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Antara waktu dan menuntut ilmu saling berhubungan, karena ilmu, orang mencari ilmu butuh Waktu. dan waktu digunakan sebaik mungkin untuk mencari Ilmu. Ya, siapa yang tidak memakai kaos kaki hari ini? Alhamdulillah pakai semua, bagus. Dari sisi hitamnya bagus. Bajunya dimasukkan enggak? Siapa yang bajunya? Aslian sudah masuk bajunya? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, Bella absen terlebih dahulu. Wahyu, Rian, Vita, Denny, Gaby, Gilang, Gus Rahmat, Mail, Malika, Farel, Maulana, Naila, Novan, Raka, Sekar. Alhamdulillah hadir semua, sehat semua ya. Semangat mencari ilmu demi mencapai cita-cita. Mencari ilmu di dunia, gunanya juga untuk di akhirat. Sebelum membacakan hadis atau melanjutkan tentang hadis menghargai waktu dan menuntut ilmu, coba dibaca dulu surat Al-Alaq-nya terlebih dahulu. Bersama-sama, ta'awud dahulu.
Untuk surat Al-Alaqnya coba diartikan, Mas Dila. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di situ terkandung isi bahwa harus membaca. Penekanan membaca. Berarti apa? Dia bisa membaca, menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa membaca? Entah itu membaca teks, membaca alam, atau membaca sesuatu yang bukan tulisan. Gitu ya? Nah, apa hubungannya dengan hadis ini? Ini diperjelas lagi dengan hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Itu bisa kalian baca. Coba hadisnya dibaca bersama-sama. Hadis tentang menuntut ilmu. Coba. Ayo. Qala Rasulullah. Di bukumu saja, tidak apa-apa. Coba Kiran. Coba Kiran. Artinya sekalian? Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di situ dijelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Berarti kalian itu wajib tidak? Wajib. Nah, itu sesuai dengan Quran maupun hadis. Di mana kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, terjemahan hadis tadi, ya, selain orang Islam wajib menuntut ilmu, juga boleh menuntut ilmu sampai kemanapun. Yaitu apa? Utlubul ilma walau bisin. Ya, menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi dimanapun itu kita tetap menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, nah, tolong diperhatikan. Hari ini kita mempelajari hadis tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Kompetensi dasarnya adalah menulis hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Lalu menerjemahkan makna menuntut ilmu dan menghargai waktu. Lalu menghafalkan hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu, dan menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam perilaku menuntut ilmu dan menghargai waktu. Nah, anak-anakku sekalian, tujuannya apa? Tujuannya setelah pembelajaran ini kalian bisa menggunakan atau menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku orang menuntut ilmu, bagaimana perilaku orang yang menghargai waktu. Untuk hadis tentang menghargai waktu, coba Mas Dila dibacakan coba. Tanim khomsan qabla khomsin. Sababaka qabla haromika. Wasih ataka qabla sakomika. Wagina ka
qabla fakrika wa faragha qabla suhlika wa hayatika qabla mautika. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Oke, terima kasih Mas Dila. Sekarang artinya, coba siapa yang bisa? Oh iya, Mbak Vita, coba Vita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manfaat ilmu ada 5 perkara, sebelumnya datang ilmu perkara lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hayatmu sebelum masa miskin, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bahri. Terima kasih Mbak Vita. Untuk Mas Dila sama Mbak Vita, terima kasih kalian sudah membacakan hadis dan mengartikannya. Coba di antara kalian, coba ada yang bisa menjelaskan? Oh iya, Kiran, coba Mbak Kiran. Hadis yang dibaca Mbak Vita Mas Dila tadi menjelaskan bahwa agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, walaupun harus berkelana meninggalkan kampung halaman, karena ilmu dibutuhkan setiap saat. Kunci kebahagiaan dan keberhasilan seseorang adalah dengan ilmu dan sebagai bekal untuk kehidupan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kiran. Oke, terima kasih Kiran. Bagus sekali. Memang menuntut ilmu itu harus kita cari ya, harus kita gali ya keilmuan kita, dan harus tetap mencari dimanapun berada, walau bisnis atau walaupun sampai ke negeri Cina. Apalagi dengan mempunyai waktu luang yang seperti itu ya Farel, apalagi mempunyai waktu yang banyak, masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, mempunyai waktu luang sebelum datang waktu sempit, masih hidup sebelum kita mati. Nah, itu sangat menghargai waktu, dan waktu itu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu dimanapun saja, walau di negeri Cina. Begitu ya? Nah, dari hadis tersebut memang benar apa kata Kiran tadi, bahwa hadis tersebut adalah mewajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu. Nah, Allah dan Rasulnya telah menerangkan keutamaan ilmu, yaitu apa? Orang berilmu serta orang yang mempelajarinya. Adapun keutamaan ilmu itu sendiri adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Pertemuan kemarin sudah dijelaskan keutamaan orang menuntut ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi, ya, para sabul anbiya, ya. Sedangkan Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang berilmu. Jadi kalau kalian punya ilmu atau orang yang berilmu, itu akan selalu memberikan hal-hal yang positif, tapi juga bisa menyalahgunakannya menjadi hal yang negatif. Nah, diharapkan setelah mempunyai ilmu, hal-hal positif, hal-hal yang baik itulah yang perlu kalian kembangkan, perlu kalian berikan. Contoh, kalian bisa merakit bom, ya, itu bisa digunakan hal yang positif, tapi juga bisa digunakan hal yang negatif. Ya, keilmuannya pintar, bisa merakit bom, bisa untuk apa? Untuk membentengi diri dari musuh. Tetapi ada juga gunanya disalahgunakan.
yaitu menjadikan bom bunuh diri. Selain membunuh dirinya sendiri, juga membunuh orang lain. Itu contohnya seperti itu. Makanya jangan sampai kalian kalau bisa merakit bom untuk membunuh diri sendiri dan orang lain, tetapi untuk apa? Untuk membela diri apabila kita dijajah, contohnya seperti sejarah Indonesia. Terus apa? Ilmu adalah jalan menuju surga. Jika kita punya ilmu, kita berilmu, membuat kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menaikkan derajat kita dan apa? Karena menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan menjamin kita masuk surga. Dari situ ada yang mau bertanya? Ilmu bukanlah terbatas ya. Maka dari itu mencari ilmu dari dalam kandungan hingga ke liar lahat ya. Ibu akan membagikan untuk kelompok masing-masing. Kelompok sesuai yang ibu bagi silakan berkumpul sesuai kelompoknya. 1, 2, 3 segera. Ini nanti dipresentasikan ke depan ya. Boleh ada yang bertanya, ya. Boleh nanti ada yang bertanya, silahkan. Dan jangan lupa menuliskan hadisnya, ya. Ini hadisnya ditulis dan diterjemahkan, lalu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nanti kalian bisa mencontohkan apabila nanti maju ke depan, gitu ya. Silakan dikerjakan, ya. Apa yang menjadi tugas kalian di situ dan nanti dipresentasikan ke depan antar teman. Nanti yang maju perwakilan boleh, bareng-bareng boleh, dan teman yang mendengarkan boleh menanyakan yang belum dipahami. Kita kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Kandungan arti surat Al-Baqarah ayat 2. Kandungan ayat 2. Susah.
seluruh manusia berada dalam kerugian merupakan arti dari surat Al-Asr ayat 2. nomor 3. Surat Al-Alaq memiliki berapa ayat? 19 ayat. Nomor 4. Kandungan arti surat Al-Alaq ayat 2 adalah Menunjukkan betapa manusia diciptakan oleh Allah dari benda yang sangat hina. nomor 5. Ini salah satu hadis tentang memanfaatkan waktu dan pentingnya ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Olah kaki. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nomor 6. Arti dari kata tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Sekarang mungkin ada dari kalian ingin menanyakan apa yang tadi sudah disampaikan atau memberikan pendapat. Jadi misalkan contoh hubungan tadi surat atau ayat yang dibacakan dan hadisnya itu bagaimana? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin dari Mbak Naila sama Mas Gilang mau menambahkan? Tidak? Ya. Cukup sekian saja? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan saja. Selanjutnya adalah kelompok 2, kelompok Kiran, coba. Oh ya, berdua boleh. Surat Al-Asr memiliki arti demi masa atau waktu. 2. Kandungan arti surat Al-Asr ayat 1 adalah supaya Rasulullah SAW dan orang beriman memberi perhatian lebih kepada waktu serta mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal terpuji sesuai ajaran Islam. 3. Arti dari surat Al-Alaq ayat 3 adalah bacalah dan Tuhanlah yang maha mulia. 4. Surat Al-Alaq merupakan surat dalam Al-Quran yang benar dan hikmah. 5. Terjemah dari salah satu hadis tentang memanfaatkan waktu dan pentingnya ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, permata merupakan arti dari mufradat. Kosakata gabungan dari beberapa huruf yang menyatu dan mempunyai makna. Lanjut, mau belajar? Menambahkan atau bagaimana? Ada yang mau bertanya Atau mau menambahkan? atau menambahkan? Mau menambahkan kita? Mau? Oke, kita mau menambahkan. Yang berkata Rasulullah SAW berkata, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalami jadi dengan permasalahan. Iya. Maksudnya adalah memberikan ilmu pada orang yang bukan ahlinya itu seperti halnya babi yang memakai permata. Jadi apa? Sesuatu yang sia-sia. Sudah? Boleh duduk kembali. Dilanjutkan kelompok Vita, Elizabeth, Wahyu, Agus, Kiki. Saya sikat saja. Nomor 1. Surat Al-Asr memiliki berapa ayat? 3. Nomor 2. Kandungan arti surat Al-Asr ayat 2 adalah Allah mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah. Untuk secara keseluruhan berada dalam kerugian dan tidak menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan hubungan. Ini surat Al-Alaq
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menempati kesabaran. 2. Surat Al-Asr merupakan surat dalam Al-Quran yang ke 103. 3 bunyi surat Al-Alaq ayat ke-2 adalah Khalaqal insana min 'alaq. 4. Surat Al-Alaq termasuk golongan surat Makiyah. 5. Terjemahan dari salah satu hadis tentang memanfaatkan waktu dan pentingnya ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundak kufur. Seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, jangankah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. 6. Bukan ahlinya merupakan arti dari mufradat. Wairi ahli. Ya. Ada yang mau menambahi? Ada tidak? Tidak ada? Ya udah. Terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang sudah tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Bahkan hadis lain menyebutkan bahwa waktu itu seperti pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan sebaik mungkin, kita akan tertinggal dan tidak bisa diulang kembali. Begitu. Masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi kalian sudah melampaui atau bermain atau diskusi dan ngobrol tapi berisi dengan teman-teman kalian yang menghasilkan tadi diskusi kalian tadi untuk dipresentasikan. Nah, jangan lupa itu antara Quran surat Al-Asr, Al-Alaq, terus hadis tentang waktu dan ilmu itu sangat berhubungan dan sangat saling mendukung satu sama lain, bahwa waktu dan ilmu sangat berhubungan, terkait atau berkaitan. Nah, kesimpulannya ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena dengan ilmu manusia akan dapat mengetahui batas-batas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, sebagai bekal apa? Untuk mengarungi kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Setiap manusia diberi jatah waktu oleh Allah berapa? 24 jam. Nah, dalam sehari. Namun, kesadaran untuk memanfaatkannya itu sangat suka mengabaikan. Contoh kalian belajar di kelas ngobrol sendiri. Itu sama juga tidak memanfaatkan waktu dan tidak menggunakan waktu untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu sebaik mungkin. Makanya ngobrol sendiri. Coba kalau tahu pentingnya ilmu akan benar-benar dituntut betul, dicari betul, digali betul apa itu ilmu. Karena waktu tidak bisa mengulang. Kalian tidak bisa mengulang waktu di pagi hari tadi. Ya, itu. Makanya waktu seperti halnya pedang. Kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka dia akan hilang atau muspro. Nah, evaluasinya adalah latihan tulis terjemahan hadis dan Quran surat tadi, menulis hadis tentang ilmu dan menghargai waktu dan terjemahkan, lalu dijelaskan makna hadisnya. Lalu apalagi mengapa menuntut ilmu itu wajib?
bagi setiap muslim, dijelaskan, dianalisa, ya. Itu kenapa harus wajib? Karena memang perlu. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa. Bahkan untuk berbuat baik pun kalau tanpa ilmu akhirnya tidak menjadi berbuat baik. Mosok nyontoni waktu mengerjakan ulangan itu kan membantu, ya kan? Tapi baik enggak? Tidak baik. Makanya kalau kita tahu ilmunya tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, begitu pula mengetahui 5 perkara yang harus digunakan dengan baik sebelum 5 perkara itu datang. Tadi hadisnya sudah dibaca dan diartikan dan dijelaskan. Nah, di situ kalian belajar dengan tekun, rajin, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Paham ya? Siap? Siap menjalankan atau menerapkan dalam keseharian. Jangan lupa itu kalian mengerjakan soal-soal yang sudah ada di LKS kalian atau lembar kerja siswa. Latihan soal dikerjakan untuk menghadapi ujian ataupun tes-tes yang akan datang. Begitu ya. Jangan lupa itu dihafalkan tugasnya, dihafalkan, diterjemahkan, ditulis kembali. Begitu ya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini mungkin ada refleksi. Siapa yang ingin mengungkapkan atau bagaimana berbicara? Silakan, siapa? Oh iya, Farel. Saya sangat suka dengan pembelajaran yang seperti ini. Saya harap Wilas guru lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Farel. Mungkin ada kritikan yang lain? Oh iya, Mas Dila. Terima kasih. Kita ucapkan dengan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah